Halo Emergenzer, kembali lagi bersama kita Pi, Siska, dan Mei. Nah, hari ini spesial banget nih obrolan kita. Ada yang bisa tebak nggak hari ini kita akan ngobrolin apa? Apaan tuh? Jadi hari ini kita akan berbicara seputar kehidupan transisi dari siswa menjadi mahasiswa yang memang masih mendebarkan pada kalangan remaja putih abu-abu. Apalagi tujuan kampusnya berada di luar kota kelahirannya. Betul banget tuh. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa merupakan pelajar yang datang ke sekolah untuk memperoleh ilmu pendidikan yang diberikan oleh pendidik. Dalam kondisi seperti ini, siswa diatur dan diawasi oleh tata tertib yang mengikat. Sementara saat masuk dunia perkuliahan, mahasiswa diberikan kebebasan untuk menjalani proses pembelajarannya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita ada dua narasumber yang berasal dari Universitas Mula Warman yang Saya Silvia Zatulayati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Amanda Novita Nara dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi tanpa berlama-lama, nah di sini gimana cara kalian sendiri untuk menghadapi transisi seperti culture shock, plus minus dan konteks cara belajar pada saat SMA ke dunia perkuliahan? Siapa dulu nih? Saya atau lihat? Dulu nih, salah satunya bisa siapa yang ingin berpendapat duluan? Kamu dulu deh. Nah, aku duluan ya. Jadi pertama culture shock untuk daerah sini sih pertama di sini tuh ramai banget ya. Terus jarak antara kampus ke tempat tinggal aku juga jauh banget. Yang dulunya aku dari SMA ke tempat tinggal itu bisa jalan kaki, tapi sekarang aku harus menggunakan kendaraan. Aku harus menggunakan sepeda motor yang aku bawa sendiri. Jadi itu sih culture shocknya. Aku harus bangun lebih pagi buat bisa menyisihkan waktu aku. Waktu yang aku pakai untuk dari tempat tinggal ke kampus. Kalau untuk masalah plus minusnya nggak ada sih, karena ini juga pilihan aku. Terus itu untuk konteks cara belajar. Kalau cara belajar setiap orang kan pasti sama dari dulu sampai sekarang. Jadi nggak ada yang berubah. Tapi mungkin dari cara ketika aku ada di kampus dan SMA itu yang berbeda. Kalau di SMA aku tuh selalu mencatat apa yang guru-guru ngomong itu tanpa ketinggalan sama sekali. Tapi ketika kita di perkuliahan itu kan dosen itu menjelaskan menggunakan bahasa sendiri dan terkadang tidak menggunakan PPT. Jadi kita itu terkadang cuman bisa menangkap poin-poin yang penting aja. Jadi ketika kita SMA itu kita bisa menulis semuanya, namun ketika kita kuliah kita cuma bisa menulis sebatas poin-poin yang terdapat pada materi yang diajarkan oleh dosen. Kalau aku pribadi itu sih. Ya baik, untuk Kak Sila? Oke, kalau saya sama sih, yang pertama itu untuk kendaraannya. Saya emang bisa naik motor dari kelas 5 SD, itu pasti legal banget. Tapi SMA juga saya masih bawa motor, cuman bedanya untuk di sini tuh saya nggak pernah bawa motor di jalan besar. Jadi waktu itu cara saya menghadapinya, saya bawa adik saya. Jadi kita tuh sering bolak-balik Samarinda, biar saya tuh terbiasa sama jalan Samarinda. Terus untuk cara belajarnya sama, itu juga benar-benar kontras banget. Kalau dulu belajar itu saya sama circle saya tuh biasanya belajar tuh bareng-bareng, terus saling koreksi satu sama lain kan. Cuman sekarang tuh nggak bisa, harus mandiri. Justru kalau saling koreksi malah jadi masalah nanti kan. Gitu. Sama satu lagi, pola makan. Ya, akhir-akhir ini saya sakit, suara saya serak karena benar-benar nggak terjaga banget pola makannya. Itu sih. Untuk selanjutnya nih, orang tua kalian gimana? Setuju nggak sama pilihan yang kalian pilih ini? Aku duluan ya. Orang tuaku setuju banget karena prodi ini pun merupakan pilihan dari orang tua aku sendiri gitu. Kalau aku pribadi itu. Kalau saya memang didukung dari kecil kan untuk ambil pilihan sendiri, cuman karena tinggal ibu saya jadi orangnya tuh sedikit kayak ngeragu kalau saya bisa kuliah atau enggak. Terus sering banyak orang-orang di sekitar tuh ngomong, udah kamu lo nggak bakal bisa kuliah, anaknya orang susah hidupinnya gitu kan. Cuman saya buktikan kalau saya tuh bisa, dan begini saya bisa kuliah di Unmul. Oke. Nah, kan kalian berdua ini merupakan mahasiswa baru pada tahun ini ya? Iya. Kalian ini seorang perantau atau bukan sih?
Aku perantau, aku dari Kalimantan Utara, provinsi baru, dari Bulungan, Kak Tanjung. Lumayan jauh ya. Iya, betul. Kalau Kak Sila? Mau dibilang perantau atau enggak tuh gimana ya? Middle, soalnya saya di sini sama kota saya tuh cuma 1 jam. Itu. Tapi ya bilang aja perantau lah ya. Selanjutnya ada tips gak buat adik-adik yang tahun depan bakal masuk ke perguruan tinggi? Aku duluan. Jadi aku merupakan mahasiswa yang masuk ke prodi ini dengan jalur SNBT, yang dimana aku ketolak SNBP, lalu aku coba lagi untuk masuk ke perguruan tinggi ini dengan SNBT. Nah, kalau untuk tips adik-adik nih, yang pertama harus mulai nyicil materi dari sekarang, karena UTBK tuh bener-bener susah banget, dan materinya tuh yang bener-bener kayak wow banget, gak expect banget. Dan kalau misalkan kita cuman memodalkan materi yang kita dapat dari SMA itu, aku rasa nggak cukup banget. Kita harus sering-sering cari di YouTube soal-soal yang ada di YouTube UTBK itu seperti apa dan lain-lain sih kalau itu. Terus harus benar-benar mempersiapkan. Oh ya, ada tips nih. Jadi kalau misalkan mau belajar LBM itu bisa dari Privat Alfaiz, bisa terus dari Twitter, banyak juga kok, bisa di search aja gitu. Kalau saya pribadi cari dulu minat dan bakatnya, baru belajar yang benar-benar apa yang mau dituju. Gitu. Dah, itu aja sih. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih juga untuk Amanda sama Kak Sila Terima kasih juga. yang sudah datang pada hari juga ya. ini. Terima Jadi dengan ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.